Melalui pengembangan pupuk organik sedemikian rupa sehingga bermanfaat, dan ini merupakan contoh-contoh konkret program integrated farming menuju zero waste. Yang digunakan di sini ada integrasi, ada ikannya, ada ternaknya, sapi, kambing, bahkan ada menggunakan urin dari kelinci, kemudian diproses melalui fermentasi membuat kompos, termasuk limbah buah-buahan itu diolah sedemikian rupa menjadi kompos. Jadi sukses selalu buat milenial kita, sukses buat Rejo Farm, terus ditingkatkan kinerjanya, kita bersama-sama membutuhkan itu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Tani, ketemu lagi sama Hani Channel, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan siang hari ini saya jalan-jalan ketemu petani milenial. Ini dari Sleman, wow. Masih muda, ganteng, dan semangatnya luar biasa ya. Siang hari ini Mas siapa namanya? Mas Afif ya, dari Rejo Farm akan praktek membuat POC yang diberi label Dewa Tumbuh Pupuk Organik Hayati, produksi dari Rejo Farm. Bagaimana prosesnya? Kita sama-sama nanti belajar dari Rejo Farm bersama Mas Afif. Pupuk organik cair dari Rejo Farm kami namakan Dewa Tumbuh ceritanya gitu. Jadi Dewa Tumbuh ini kita buat dari beberapa bahan. Yang pertama ada buah bekas, lalu ada urin kelinci, dan ada guano. Nah, untuk prosesnya pertama-tama kami giling dulu buah bekas ini. Buah bekas kami giling jadi seperti ini. Nah, ini cair nih. Ketika cair ini kami campur dengan molase dan bakteri gitu. Jadi kita campur molase dan bakteri. Nah, ini kita campur, ada molase, lalu ada PGPR juga. Kita pakai bakteri PGPR dan E4 juga kita campur. Lalu jadi E4F2. Jadi ini E4F2 ini adalah katakanlah bahan setengah jadi dari pembuatan pupuk ini gitu. Jadi fermentasi buah bekas itu namanya E4F2. Setelah E4F2 ini paling waktu sekitar 2 minggu jadi E4F2, lalu kita lanjut ke penambahan guano dengan urin kelinci. Jadi kita mix gitu, kita fermentasi juga selama 2 minggu. Nanti untuk masa dormannya kita ambil katakanlah di 3 minggu gitu. Jadi satu proses pembuatan POC ini bisa 1 bulan 3 mingguan gitu. Nanti setelah selesai masa dormansi, jadi nanti E4F2 ini dicampur dengan guano dan kelinci yang ada di belung-belung buahnya itu urin kelinci, lalu nanti jadi pupuk organik cair. Nah, nanti bentuknya seperti ini gitu. Ini urin kelinci masih pekat karena kecampur guano yang agak abu-abu ini. Jadi nanti jadi seperti ini. Itu hasil akhirnya ya? Hasil akhirnya. Jadi ini nanti udah ngandung NPK karena dari guano tinggi banget, di atas 8% gitu. Habis itu nanti dari buah itu kandungan mikro makro udah banyak gitu. Karena ya emang kandungan buahnya gitu. Nanti dari urin kelinci juga NPK juga ada gitu. Jadi POC Dewa Tumbuh ini kita formulasikan sedemikian rupa gitu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi terutama organik, karena di organik strukturnya lebih sederhana, jadi mudah untuk dikonsumsi tanaman, jadi tanaman bisa tumbuh maksimal. Dalam pembuatan POC ini biasanya kami buat di kapasitas 100 liter di tong-tong biru itu, belum besar itu kalau untuk buahnya kita pakai 100% gitu. 100% dalam artian berarti kalau 100 liter pakai tong 100 liter berarti kita pakai 100 liter juga. Bakteri pakai di 1% juga gitu. Nanti setelah buah itu tercampur, setelah jadi fermentasi 2 minggu itu kita campurkan dengan urin kelinci
lalu kita campurkan juga dengan guano gitu. Nah, Sebentar Mas, urin kelinci dan pupuk organik cair itu dicampur setelah fermentasi 2 minggu atau ya, bersamaan? setelah jadi ini Bu. Setelah jadi E4F2. gitu. E4F2. Selanjutnya E4F2 ini kita campurkan dengan urin kelinci. Ini perbandingannya nanti 7:3. 7 7 urin. Enggak, 7-nya ini. 7 ini 3 urin kelinci. 3 urin kelinci gitu. Kita campur. Lalu kita juga tambah lagi dengan bubuk seperti ini. Itu di sekitar 10%. Gitu, 10% dari totalan literan yang kita pakai di tong gitu. Nah, untuk prakteknya coba saya campurkan aktivasi bakterinya. Oh, dicampur dulu sama air. Ya, untuk kita campur molase dulu di sini. Jadi bakteri ini harus terpisah dulu untuk aktivasinya. Nah, ini kita nanti satu tong itu kita banding 1% aja. Kita mix dengan bakteri PGPR. Nah, ini isinya bakteri. Kita buat sendiri. Nggak bisa ngomong kameramu deket-deket. 1% lagi. Oke juga. Ini nanti bisa dilakukan tapi jangan di kondisi panas ya, karena bakteri rawan buat suhunya. Iya. Nah, nanti kita aduk pakai ini. Kita aduk. Setelah ini tercampur rata, setelah ini tercampur rata nanti kita campurkan ke buahnya. Nanti kita bikin di sini coba aduk. Nah, nanti kita masukkan ini ke tempat tertutup gitu agar fermentasi anaerobnya berjalan bagus gitu. Selama 2 minggu. Ya, selama 2 minggu. Setiap hari diaduk. Setiap hari diaduk, pengaduan setiap hari gitu. Karena pengaduan ini ngaruh juga di kecepatan fermentasi dan dormansi nanti. Itu habis itu setelah ini jadi nanti bakal jadi seperti ini. Iya. Fermentasi dengan ini antara bakteri dan buah ini. M4F2. Iya, jadi M4F2. Kita sebutnya M4F2 gitu. Mungkin teman lain seperti bisa lain. Nah, M4F2 ini kita campur dengan perbandingan 7:3 di urin kelincinya. Urin kelincinya kita mix. Karena ini masih ada bakterinya, jadi kita nggak usah lakukan penambahan bakteri gitu. Mitra tani, keuntungan atau manfaat dari guano atau kotoran kelelawar diantaranya dapat meningkatkan produktivitas tanah yang kekurangan unsur hara sebagai fungisida alami bagi tanaman, mengontrol nematode merugikan di dalam tanah, menguatkan batang, dan mengoptimalkan pertumbuhan daun baru, serta dapat dijadikan sebagai aktivator dalam pembuatan pupuk organik. Tumbuh dengan hasil yang seperti ini. Warnanya agak kehitaman, sedikit abu-abu. Komponennya ada unsur hara mikro makro. Kita juga ada tambah bakteri. Tadi ada PGPR ya untuk bakaran. Jadi yang pertama, karena jawa tumbuh ini mengandung unsur makro NPK gitu. Jadi nanti untuk pertumbuhan tumbuhan di vegetatif sama generatif kita bisa akomodir untuk dari daun tumbuh ini gitu. Jadi nanti karena dia organik gitu, jadi nanti buahnya itu akan lebih tebal, lalu tinggi buahnya lebih berasa juga gitu, karena organik ini karena sifat organik lebih sederhana gitu ya untuk senyawanya gitu, jadi bisa benar-benar diserap oleh tumbuhan dan dia juga lebih rakat di tanah gitu. Jadi bisa sebagai simpanan unsur hara juga gitu. Lalu yang kedua di mikronya, mikro ini banyak membantu untuk support tanaman, terutama di klorofil ya. Di situ ada magnesium. Itu nanti untuk tanaman-tanaman yang katakanlah daun yang diambil panen daunnya gitu, itu akan lebih hijau, seperti suruh misalnya lebih hijau gitu. Tanaman-tanaman seperti yang panennya daun kayak atau bunga kayak kembang kol gitu, itu akan lebih mantap gitu.
Selanjutnya, karena dia juga mengandung bakteri, ada PGPR seperti ada Acinetobacter, ada Pseudomonas, kita juga tambahkan Trichoderma, itu kita juga ada Saccharomyces juga, itu jadi membantu tanaman lebih kuat gitu. Mitra Tani, demikian tadi kebersamaan bersama Hani Channel dari Rejo Farm Sleman, Yogyakarta. Semoga bermanfaat dan bisa direplikasikan untuk seluruh petani di seluruh Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Petani milenial hebat, keren.